Shalom, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan salam kabar pengantin Kristus. Kembali lagi dengan saya Pendeta David Sepang dengan program Renungan Kristen Akhir Zaman. Dan dalam program ini kita akan membahas tentang rahasia-rahasia, ungkapan-ungkapan kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman. Dan tak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih buat saudara-saudara kekasih-kekasih Tuhan yang telah mensubscribe channel KPC Yerusalem Baru ini. Doa saya Tuhan Yesus selalu memberkati dalam setiap aktivitas, tugas dan kerja serta pergumulannya. Amin. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai sidang jemaat Tiatira. Wahyu 2 ayat 21. Firman Tuhan berkata, "Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari zinahnya." Pada ayat ini menggambarkan bahwa Isabel sampai akhir hidupnya dia tidak mau bertobat. Sekalipun ia telah melihat kuasa dan mujizat-mujizat yang Tuhan nyatakan melalui hamba Tuhan Elia. Dalam 1 Raja-Raja 18 sampai 1 Raja-Raja 19. Demikian juga gereja-gereja Tuhan yang ada di akhir zaman yang memiliki pengajaran tipe Isabel, mereka tidak mau bertobat sekalipun mereka telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menegur mereka. Bahkan mereka telah melihat mujizat-mujizat daripada hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan dan dilantik oleh Tuhan. Gereja Tuhan yang seperti demikian adalah gereja Tuhan yang tidak akan mengalami keangkatan. Itulah mereka yang disebut benih gereja tertinggal, yang akan merasakan siksaan di masa Antikris. Dengan 7 sangkakala, 7 cawan murka Allah, dan siksaan-siksaan daripada Antikris yang tidak berperi kemanusiaan. Wahyu 2 ayat 22. Lihatlah, aku akan melemparkan dia ke atas ranjang orang sakit, dan mereka yang berbuat zina dengan dia akan kulemparkan ke dalam kesukaran besar, jika mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan perempuan itu. Pada ayat ini, firman Tuhan memberikan penjelasan bahwa gereja Tuhan yang hidup di dalam perjinahan, baik perjinahan secara jasmani dan perjinahan secara rohani, mereka akan dihukum Tuhan dengan menimpakan penyakit, sehingga penyakit itu akan membuat mereka mengalami kekeringan rohani dan membuat mereka mengalami kematian rohani, yang pada akhirnya mereka tidak akan disempurnakan dan tidak akan menjadi pengantin Kristus atau mempelai Kristus. Melalui ayat ini, Tuhan Yesus memberikan peringatan kepada kita, gereja Tuhan akhir zaman,
Pertama, untuk menghindarkan diri daripada perjinahan secara jasmani dan perjinahan secara rohani. Itulah mencampurkan pengajaran-pengajaran yang bukan daripada Tuhan dengan pengajaran-pengajaran yang daripada Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus memperingatkan kepada gereja Tuhan akhir zaman yang hidup di dalam perjinahan, baik perjinahan secara jasmani, terlebih perjinahan secara rohani, untuk segera bertobat sebelum kegerakan besar atau hujan akhir. Sebab apabila mereka bertobat sebelum kegerakan besar atau hujan akhir, maka mereka akan dibawa kepada kesempurnaan. Tetapi bagi mereka yang menunda-nunda pertobatan dan kemudian bertobat pada waktu kegerakan besar, maka mereka akan merasakan aniaya daripada kawan-kawan mereka, sehingga akan ada di antara mereka yang akan mengalami mati syahid. Yohanes 16 ayat 1 dan ayat 2. Kegerakan besar yang saya maksudkan adalah pencurahan kuasa Roh Kudus yang akan dicurahkan secara besar-besaran, menggenapi nubuatan daripada Nabi Yehezkiel dalam Yehezkiel 37 ayat yang ke-7. Ketika Yehezkiel bernubuat, maka terjadi suatu gerakan yang besar sehingga tulang-tulang menghampiri pada tulang-tulang yang lain, menggambarkan tentang kebangkitan rohani besar-besaran yang akan terjadi pada masa kegerakan besar, yang pembahasannya akan kami jelaskan nanti dalam Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Ayat 23. Dan anak-anaknya akan kumatikan, dan semua jemaat akan mengetahui bahwa Akulah yang menguji batin dan hati orang, dan bahwa Aku akan membalaskan kepada kamu setiap orang menurut perbuatannya. Yang dimaksudkan dengan anak-anaknya yang akan dimatikan oleh Tuhan adalah berbicara tentang pengiring-pengiring atau pengikut-pengikut gereja tipe Isabel yang tidak mau menerima pengajaran-pengajaran yang benar yang diungkapkan oleh Tuhan di ujung akhir zaman ini. Mereka akan mengalami kematian pada masa antikris, karena pada masa antikris murka Allah dengan ketujuh sangkakala dan ketujuh cawan murka Allah akan dinyatakan pada waktu itu. Ayat 24. Tetapi kepada kamu, yaitu orang-orang lain di Tiatira, yang tidak mengikuti ajaran itu dan yang tidak menyelidiki apa yang mereka sebut seluk-beluk iblis, kepada kamu Aku berkata, Aku tidak mau menanggungkan beban lain kepadamu. Ayat ini menjelaskan ternyata ada jemaat-jemaat di Tiatira yang menolak pelajaran-pelajaran Isabel, sehingga mereka
mempertahankan kebenaran firman Tuhan yang telah mereka terima, dan mereka tidak mau tahu tentang siasat-siasat licik daripada iblis. Kepada mereka, Tuhan tidak akan menanggungkan beban lain. Artinya, mereka tidak akan mengalami kesukaran-kesukaran besar yang akan terjadi di tengah-tengah jemaat Tiatira. Begitu juga gereja Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada pada gereja-gereja yang menerima dan menganut ajaran Isabel, namun tidak mau untuk menerima dan mengamalkan pelajaran Isabel, maka mereka akan keluar daripada perkumpulan dan persekutuan daripada gereja pelajaran Isabel dan bergabung dengan orang-orang benar, orang-orang kudusnya Tuhan dengan pekabaran yang benar. Haleluya. Ayat 25, tetapi apa yang ada padamu, peganglah itu sampai aku datang. Tuhan Yesus menasihatkan kepada sidang jemaat Tiatira yang masih berpegang kepada pengajaran-pengajaran firman yang benar, agar dipertahankan sampai langkah mereka yang terakhir, sehingga mereka boleh menerima janji-janji Tuhan. Ayat 26, dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Dan ayat yang ke-27, dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi, mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Hal ini adalah janji Tuhan bagi jemaat Tiatira yang tetap mempertahankan akan pengajaran-pengajaran yang benar sampai akhir hidup mereka, dan terus menentang pengajaran-pengajaran palsu dan sesat. Mereka akan memerintah dengan Tuhan Yesus Kristus pada kerajaan 1000 tahun masa damai. Itulah yang dimaksudkan Tuhan pada ayat 26 dengan mengaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Haleluya. Pemerintahan 1000 tahun masa damai adalah pemerintahan penuh kuasa, dan Yesus Kristus akan menjadi raja di atas segala raja, serta gereja Tuhan yang menang akan memerintah bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Bukan hanya bagi jemaat Tiatira, tetapi bagi kita juga, gereja Tuhan akhir zaman yang terus mempertahankan pengajaran-pengajaran kebenaran firman yang benar, akan memerintah bersama dengan Tuhan Yesus Kristus pada pemerintahan 1000 tahun masa damai. Dan bagi gereja Tuhan akhir zaman yang memiliki kesamaan dengan jemaat Tiatira dan terus mempertahankan pengajaran-pengajaran firman yang benar, maka di antara mereka akan dipilih Tuhan
untuk menggenapi 144.000 perempuan yang akan melahirkan 144.000 anak laki-laki Allah yang akan memerintah dengan tongkat besi pada 1000 tahun masa damai. Pemerintahan tongkat besi adalah menunjuk pada pemerintahan yang keras dan tegas, sebab Tuhan Yesus yang memberi hak dan kehormatan kepada mereka karena mereka memiliki kesamaan dengan sidang jemaat Tiatira yang memiliki 5 perkara terpuji di hadapan Tuhan, yaitu 1. Perbuatan, 2. Kasih, 3. Iman, 4. Pelayanan, 5. Kesabaran. Rahasia ini akan diterangkan lebih lanjut Wahyu 12 ayat 5 dan Wahyu 14. Ayat 28, dan kepadanya akan kukarniakan bintang timur. Dalam terjemahan lama ayat 28 dikatakan, dan aku akan memberi dia bintang fajar itu. Bintang fajar atau bintang timur adalah menunjuk kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Wahyu 22 ayat 16. Pertanyaannya, apa sebab Tuhan Yesus memberi mereka bintang fajar? Karena mereka telah menang, sehingga mereka berhak untuk memperoleh meterai pada dahi mereka yang tertulis Bapa dan Tuhan Yesus. Jadi yang dimaksud dengan Tuhan Yesus memberi dia bintang adalah karunia di mana nama Bapa dan Tuhan Yesus Kristus akan tertulis pada dahi mereka. Hal ini memiliki hubungan dengan Wahyu 7 ayat 3. Selanjutnya Wahyu 2 ayat 29. Dan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Baik kepada jemaat yang ada di Tiatira dan kepada 6 jemaat sidang lainnya yang ada di Asia Kecil. Dan hal ini juga menjadi peringatan bagi kita gereja Tuhan yang hidup di ujung akhir zaman. Haleluya. Amin.